Di video itu dia hanya kelihatannya membolak-balik kertas saja. Kemudian ngomong yang sama sekali tidak kedengaran, sudah nggak kedengaran suaranya, ditimpa dengan didubbing istilahnya. Aneh banget gitu loh. Datang ke kampus, yang kampus itu masih dalam tahap pembangunan, ya belum selesai. Terus saya analogikan dengan peristiwa ketika dia di retreat itu, ketika film itu ditutup dengan adegan bisu. Jadi saya sampai agak curiga ini. Jadi apa rakyat itu mau dibisukan? Hanya datang ke kampus, yang didatang adalah para tukang bangunan atau hanya gedungnya saja gitu loh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Ini sahabat kita semua, Mas Roy Suryo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar telematika, mantan anggota DPR. Mas Siap. Roy, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah berseri-seri. Walaupun di bulan Ramadan kita harus tetap semangat ya. Tetap. Dan tadi sebelum kesini, Oke. ya Abraham dan pemirsa Speak Up semua, alhamdulillah saya juga barusan di salah satu SMA, gitu, yang juga tetap semangat siang hari gitu ya, mendengarkan Tausiah, pencerahan. Bolehlah belum tausiah karena topiknya memang IT, ya. Jadi kita bicara soal AI, bicara soal Internet of Things, bicara soal big data, tapi hubungannya dengan syiar keagamaan. Wah, luar biasa, disangkut pautkan dengan bulan Ramadan. Jadi jangan salahkan kita ini Pak Abraham. Kalau kita tetap ke kampus-kampus, tetap ke sekolah-sekolah, dan yang ada orangnya. Menarik, kita ke kampus, ke sekolah yang ada orangnya. Tapi kemudian kemarin kita dipertontonkan sebuah kejadian yang luar biasa, Mas Roy. Kan ini banyak kritikan nih kepada Mas Gibran, Wapres kita, bahwa dia nggak berani datang ke kampus, cuma berani datang ke tenda-tenda pengungsi, kemudian ke SD, betul. SMP, ke TK, tapi dia nggak berani ke kampus. Tapi kemarin tiba-tiba dia berani nongol di sebuah kampus. Kita kan sudah, hebat ini, ya kan? Datang tapi jangan dulu, Mas Roy. Tadinya saya sudah, luar biasa nih, ada peningkatan nih, wakil presiden kita sudah berani datang ke kampus. Tapi ternyata kampus yang didatangi itu adalah kampus yang belum berisi orang, masih dalam tahap pembangunan ya. Jadi kampus yang sedang dibangun namanya Universitas Syekh Nawawi Al-Bantan di Banten. Jadi rupanya kampus itu sedang dibangun. Terus Wapres Gibran datang mengunjungi proyek itu ya. Betul. Jadi dia ketemu sama kan ini tukang. Bener. Ini kan sebenarnya useless juga lah kunjungannya. Gitu. Enggak, karena kunjungan ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Wapres terdahulu. Oh, sudah pernah datang ke proyek ini? Iya, Ma'ruf Amin. Itu sudah pernah meresmikan pembangunan ini gitu loh. Oh, ini universitas ini gitu loh, yang ada di Banten. Jadi universitas ini, Mas Roy, diresmikan oleh Pak Ma'ruf Amin. Iya, batu pertamanya, seingat saya waktu itu setahun yang lalu, itu diresmikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Peletakan batu pertama. Dan sekarang kan, kalaupun itu sudah selesai, ya, kalaupun mau diresmikan kan mestinya juga adalah acara dialog gitu kan. Ya dengan mahasiswa dong. Ya gitu. Harus dialog dengan mahasiswa. Iya kan, kalau Kiai Haji Ma'ruf Amin dulu selaku Wapres kan sama-sama Wapres nih. Meresmikan, belum ada mahasiswa masih mungkin kan, belum ada mahasiswa baru. Nah kalau ini harusnya kan dialog dengan mahasiswa nanti gitu. Tapi ini dia datang, dia cuma melihat-lihat gedung ya kemarin itu. Gedung sama mungkin dialog sama tukang batu. Tapi nggak apa-apa. Apa yang Mas Roy ingin sampaikan nih dengan peristiwa kemarin? Apakah kita masih melihat bahwa ternyata wakil presiden kita ini Gibran masih seperti yang dulu, tidak berani berdiskusi dengan mahasiswa? Gini, dia mungkin juga timnya. Saya yakin timnya itu mungkin juga gerah atau mungkin resah dengan kritikan-kritikan kita gitu ya. Kan selama ini kalau dia kunjungan tuh hanya berani ke sekolah aja SD. Dan apa yang dilakukan kan sebenarnya juga saya tadi bilang useless tadi ya, nggak ada gunanya, bahkan mungkin maaf nih saya harus bilang Pak Abraham, apa yang dilakukan itu cuma mendidik tidak baik gitu ya. Satu, karena kalau dia pertama dulu masih bagi-bagi susu. Pertama. Itu masih Tapi pun susunya kan juga bukan susu asli Indonesia. Susu impor itu. Ya kan, kemasannya juga banyak sekali ahli gizi yang mengkritik itu kemasannya kan kemasan yang sangat bernilai lemaknya tinggi atau kolesterolnya tinggi gitu ya. Jadi artinya kan itu kan bukan untuk susu untuk perbaikan gizi anak-anak. Iya, gizi untuk anak-anak. Jadi tidak bagus untuk perkembangan tubuh. Tidak bagus untuk anak-anak karena itu susu kental manis, susu apa gitu. Nah, yang kedua dia juga sering juga waktu itu kunjungan untuk melakukan razia potong
rambut gitu ya. Gitu. Jadi anak SMP harus dipotong rambutnya. Iya, tapi kan itu kan kerjaan guru. Kalau zaman dulu kita BK gitu ya, bimbingan konseling gitu ya. Nah, sekarang kan guru-guru yang khusus untuk hal itu. Nah yang terakhir ini, yang sebelum dia ke universitas kosong ini, ya, itu kan dia kemudian malah membagikan skincare. Di mana itu, Mas? Banyak SD dia bagikan skincare. Untuk apa itu skincare? Nah ini. Apa relevansinya terhadap dunia pendidikan itu, skincare? Ketika dia ditanya, dia jawabannya ya kalau anak-anak itu halus, itu kan belajarnya bisa lebih lancar gitu. Aduh, saya bilang. Masuk akal nggak itu jawabannya? Sangat tidak masuk akal gitu loh. Orang ini gimana sih gitu jalan Jadi pikirannya. skincare itu tidak ada hubungannya dengan... Ya gini, anak dalam usia pertumbuhan, Oke. ya Pak Abraham, semua orang juga tahu dan saya juga hanya membaca referensi aja. Itu kan sebenarnya memang selalu mengalami kalau dia misalnya masih dalam hormonnya tumbuh atau dia lagi puber pertama ya. Kan timbul jerawat. Pasti gitu loh. Jadi nggak usah jerawat itu kemudian dilakukan pengobatan kayak yang anak-anak sekarang pengen glowing gitu. Itu kan malah mendidik yang kurang bagus gitu loh. Dia tidak menghargai natural yang ada di yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Kan pasti ada. Ganti kulit itu kan pasti juga ada. Gitu. Jadi kalau dia begitu dia mengajari anak-anak untuk hidup hedon ya. Betul. Kalau hidup hedon, kemudian kan perlu kita pertanyakan skincare-nya ini siapa gitu. Masa sekelas Wapres ya si Fu Fafa ini, itu, saya sudah lupa namanya ya, Fu Fafa aja deh gitu. Itu malah membagi-bagikan kayak sales produk gitu. Makanya kemarin ketika ke universitas yang ada di Banten ini, kita juga sempat berpikir mau membagikan apa ya gitu. Ternyata memang gedungnya baru dibangun gitu kan gitu. Belum ada mahasiswanya. Belum ada mahasiswanya gitu. Kita tunggu. Itu kira-kira apa sih maksudnya datang ke situ? Ya kan gini. Kan dari mahasiswa aja. Dan itu juga sudah dilakukan oleh Pak Maruf Amin. Beda kalau misalnya peresmian telah selesai. Itu memanfaatkan bagaimana netizen kebanyakan mostly itu hanya membaca judul berita. Jadi dia tidak membaca teksnya. Nggak membaca kalau isinya. Judulnya kan berarti kan sudah ada Wapres mengunjungi universitas. Wah, jadi kan dari segi pencitraan aja. Dari segi pencitraan aja gitu. Bahkan banyak yang di clickbait istilahnya. Ya gitu. Beritanya itu diheboh-hebohkan. Kayak yang ada di berita di dulu websitenya Setwapres atau wapres.go.id. Itu kan dulu juga banyak melebih-lebihkan. Contohnya, ketika dia ke Menteng Pulo waktu itu, ke Menteng Wadas itu ya, waktu sidak LPG 3 kg. Itu kita lihat betul videonya, sampai saya cari betul video detailnya, dan akhirnya ketemu video resmi loh ini ya, dari unggahannya Setwapres. Dia sama sekali nggak melakukan apa-apa gitu. Bahkan ketika dia mau dialog gitu ya, itu dialognya dengan si pemilik toko atau gerai LPG 3 kilo. Itu sama sekali nggak bermutu isinya, hanya apa-apa terus waktu itu ya udah nanti kalau ada apa-apa hubungi saya gitu aja. Udah. Tapi itu pun nggak nyambung gitu loh. Banyak diantara itu video itu yang kemudian isinya adalah orang-orang yang cuek. Ada bapak-bapak yang lewat depannya sama sekali nggak memperdulikan kayak yang banjir kemarin. Ada yang viral itu ibu-ibu yang kemudian pengennya bilang ke dia, tapi dia bilang nanti ya Bu ke sana ya ke sana. Ibunya kan langsung jawab dengan satu kata aja, malas gitu. Itu kan jadi peristiwa kemarin di banjir semakin meyakinkan analisis Mas Roy bahwa dia fufu-fafa. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Itu pertama. Tapi nggak usah pura, memang dia nggak tahu apa-apa gitu. Semakin meyakinkan kita semua netizen bahwa sebenarnya Wapres ini tidak punya kemampuan sama sekali. Sangat tidak punya kemampuan. Kemudian itu terbukti beberapa kali ya. Dari dialog-dialognya. Dia dialog-dialog, kemudian kosong ya dialog. Kosong ketika LPG, ketika banjir. Bahkan ketika dia katanya memberikan materi di Akmil. Waktu retret untuk kepala daerah. Betul. Itu kan videonya kan juga sempat muncul. Ya kan? Saya pikir videonya itu kan kita setidaknya bisa mendengar kan apa yang disampaikan. Tapi coba kita perhatikan Pak video. Di video itu dia hanya kelihatannya membolak-balik kertas saja. Gitu. Kemudian ngomong yang sama sekali tidak kedengaran, sudah nggak kedengaran suaranya, ditimpa dengan didubbing istilahnya. Audio yang ya nggak ada hubungannya audionya itu gitu. Mending audionya yang didubbingkan tuh film perjuangan, lagu background perjuangan atau apa, itu kan enggak audio yang sesuai, nggak ada hubungannya. Dan ketika dia sedang menjelaskan latar belakangnya tuh, backdropnya itu soal e-purchasing, jadi bagaimana mekanisme pembelian lelang di daerah itu,
ya tampaknya dia tuh kayak nggak nyambung gitu ya dengan apa yang disampaikan di belakangnya. Nah, jadi artinya waktu itu bahkan saya mengkritik sangat keras itu, Pak Samad, bahwa kita tuh dibodohkan. Sampai dengan sekitar 100 tahun yang lalu. Ya gitu. Kenapa saya bilang dibodohkan? 100 tahun yang lalu, itu bangsa Indonesia waktu itu masih dijajah Belanda, ya kan kita belum merdeka itu, tahun 26, jadi 99 tahun ya, hampir 100 tahun yang sahabat yang itu, mulai bisa melihat pertunjukan bioskop, gitu. Jadi mulai ada bioskop yang mulai bisa lihat. Nah, film Indonesia pertama yang dibuat waktu itu judulnya adalah Lutung Kesarung. Nah, dalam bahasa lama, saya nulisnya juga Lotoeng Kesaroeng. Nah, film itu mengkisahkan seseorang yang kemudian dia dikutuk ya karena dia salah gitu, kemudian dikutuk menjadi lutung, menjadi monyet. Monyet ya. Hikayat Sunda. Legenda. Dan dia menjadi lutung. Nah, tapi karena hatinya baik ya, kemudian dia ketemu dengan seorang putri namanya Purbasari. Ya, legenda Purbasari itu ada dalam Lutung Kesarung. Dia kemudian cintanya bagus, kemudian dia menjadi dewa kembali. Menjadi tidak hanya menjadi manusia, menjadi dewa. Tapi di tengah-tengah itu dia diganggu oleh namanya Purbararang ya, kakaknya. Itu cerita itu bagus secara filosofi untuk pengetahuan. Tapi yang penting apa? Kenapa saya cerita ini? Film itu belum bisa kita lihat seperti sekarang, Pak Samad. Film itu 100 tahun, ya 99 tahun yang lalu ya, tahun 26 itu masih bisu. Film bisu. Film bisu. Nah, hubungannya apa dengan si Fufafa tadi? Masa pikiran kita yang sudah maju di era IT, di era multimedia, saya tadi aja ngobrol dengan adik-adik SMA 77 ya di Sembaka Betul, luar biasa mereka. Cerdas ya? Sangat cerdas dan mereka sangat bisa mengutarakan, berpendapat. Mereka bicara soal, saya kan cerita soal syiar keagamaan. Mereka bisa cerita soal bagaimana kita belajar IoT-nya, Internet of Things-nya, bagaimana memanfaatkan big data. Kemudian saya juga cerita soal AI, Artificial Intelligence. Kemudian saya juga cerita bagaimana manfaat dari virtual reality, bahkan augmented reality untuk kemudian digunakan untuk cerita-cerita Nabi. Dulu kan kita hanya membayangkan Nabi Musa ketika dengan tongkatnya membelah samudra gitu ya, gitu. Itu gimana caranya? Sekarang dengan virtual reality atau augmented kan bisa. Nah, jadi sekarang itu kan harusnya film keluaran Wapres ya, itu kan harusnya dengan berteknologi yang luar biasa. Ingat nggak waktu dia sok, saya bilang sok sekarang. Sok ketika kampanye dulu bicara soal, wah pakai teknologi 19 juta lapangan kerja. Bicara tentang drone. Wah bicara tentang drone, bicara soal atau pertanyaannya yang menohok Prof. Mahfud waktu itu soal cold storage. Itu kan sebenarnya ya hanya pertanyaan yang dia di feeding aja gitu loh. Nah kelihatan kan gitu ketika dia benar-benar kemarin di retreat bisu. Jadi kan ini kan jadi Mas Roy sudah periksa itu kemarin bahwa itu video bisu di dubbing. Iya, sebenarnya bukan bisu, ada suaranya. Ada suaranya. Tapi karena suaranya itu sangat tidak bermakna, ya sangat tidak bermakna itu ya malah akan menimbulkan pertanyaan atau katakanlah seperti kasus dulu ya dia memberikan ceramah kepada ibu-ibu, ya kan gitu. Kemudian ibu-ibu hamil malah suruh minum asam sulfat. Harusnya asam folat. Jauh banget antara asam folat itu dengan rumus kimia itu yang panjang dibandingkan dengan H2SO4 atau asam sulfat. Kalau ibu-ibu disuruh minum asam sulfat ya maaf ini, ya meninggal lah kayak suruh minum air aki gitu. Jadi jangan-jangan diksi dia yang menunjukkan ketidakmampuannya dia itu kemudian makin diketahui masyarakat. Kan banyak banget Pak Samad. Asam sulfat. Kemudian dia bicara dengan bahasa pidato bahasa Indonesia aja salah terus, ya kan? Dia bilang para ibu-ibu, para bapak. Para itu kan sudah jamak gitu. Ya, kenapa? Ini kan sangat esensial gitu loh. Jadi berarti Mas Roy lihat bahwa kemarin itu di acara Red karena ketidakmampuan dia. Timnya sudah lihat bahwa kalau aslinya dikeluarin ini akan menimbulkan polemik. Betul. Kayak yang ada ketika dia LPG 3 kg yang hanya ditinggal dan kemudian apa? Diisinya di narasinya beritanya itu. Kenapa saya tadi bilang hanya judul berita dan beritanya itu panjang gitu. Tapi kan aneh. Mana ini yang sebenarnya menunjukkan video aktualnya yang menunjukkan dia kan nggak pernah ada. Gitu loh. Nah gitu. Jadi istilahnya gini. Kenapa kemudian saya menganalogikan itu dengan Lutung Kesarung ya. Kemudian kenapa kita dibawa mundur lagi? Ini kan malah kita harusnya tuh maju
untuk menyongsong 20 tahun ke depan. Oke. Kan katanya 20 tahun ke depan kita akan menyongsong Indonesia emas. Oke. Ya, gitu. Kenapa justru diberikan contoh kegelapan? Lo iya kan? Dark. Iya, dark. Kayak baju saya ini gelap. Tapi gelapnya ada wayangnya. Nah, nanti saya cerita kenapa saya pakai baju wayang ini ya. Nah, gini. Jadi, kenapa kita dibawa ke alam kegelapan? Kenapa ditutup? Ini kan kayak publik itu ditutup matanya. Mending kalau tutup mata tuh pakai sekalian tulisan. Nah, ini buat nutup mata juga bagus ini. Nah, gitu. Iya. Biasanya dipakai di sini gitu. Iya. Ya, tapi nanti kita bicara ini nanti. Jadi itu sengaja ditutupi ya? Itu sengaja ditutupi. Jadi kenapa seorang nomor 2 di Indonesia, Fufafa ini, malah mengajarkan ketidakjujuran, mengajarkan ketidak terus terangan. Kunjungan dia terakhir ke universitas yang ada di Banten itu, ya, itu kan menunjukkan ke kita bahwa ya kalau mau datang harusnya ke kampus beneran kan? Kayak kita kemarin, keempat. Netizen kan juga harus kita ceritakan bahwa alhamdulillah kita sudah menyelesaikan touring yang ketiga, ya kan gitu. Pertama dulu di Unisri di Solo, Universitas Slamet Riyadi, kedua di Universitas Ahmad Dahlan di Jogja, ketiga barusan kemarin kita di Bandung, gabungan antara Unpad, ITB dan UPI, ya gitu. Dan itu kan luar biasa, terbukti dengan pertanyaannya dari audiens itu kan pertanyaan kritis. Dan banyak banget itu. Kalau nggak kita stop mau buka puasa, kan itu sebenarnya terus kan. Dan tidak hanya dari mahasiswa. Ada senior, ada ibu-ibu juga kemarin yang tanya. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya rakyat itu menginginkan transparansi, menginginkan keterus-terangan. Lah kok malah dijawabannya oleh si Fufafa ini ada hal-hal yang menurut saya aneh banget gitu. Datang ke kampus, yang kampus itu masih dalam tahap pembangunan, ya. Belum selesai. Terus saya analogikan dengan peristiwa ketika dia di retreat itu, ketika film itu ditutup dengan adegan bisu ya gitu, jadi kayak kita seolah-olah itu kita dibisukan. Jadi saya sampai agak curiga ini. Jadi apa rakyat itu mau dibisukan gitu loh. Semacam wapresnya yang bisu dia gitu loh. Gitu kan seolah-olah dia tidak bisa menyampaikan apa-apa. Bukan seolah, ya memang faktanya benar gitu loh. Coba kita tantang sekarang, Pak Sama. Mulai dari saat kita podcast ini tayang ya. Kapan nanti kita tunggu ya, ini untuk timnya dia. Ayo dia datang ke kampus. Gitu lah kira. Kita temani kalau perlu, ya kan? Dan kita tunggu gitu loh. Ya jangan kemudian malah tenakanya mereka. Saya bilang ternakanya itu apa? Basarnya. Ya basarnya. Atau kan ada menteri juga yang jadi basar kan? Cebokers. Ya. Kan ada menteri yang kemarin menteri kehutanan itu. Itu kan jadi basar juga. Dia nyerang-nyerang Fufafa. Iya, basarnya Fufafa, basarnya ayahnya dulu. Dia kan nyerang-nyerang salah seorang sahabat kita juga, Anies, ya kan? Ketika Anies diundang di UGM, di Masjid UGM, diundang ke Masjid Salman di ITB. Kemudian kan inilah sudah jadi menteri kok ya masih ibaratnya nyinyir gitu loh. Dia kan bilang masjid bukan tempat buat memberikan kritik gitu. Dia nggak belajar. Katanya dia lulusan kampus beragama, ya kan? Kan dia lulusan UIN dia, ya kan? Harusnya dia kan ngerti. Justru di masjid itu tempat kita melakukan tidak hanya kemudian memberikan syiar keagamaan. Tadi saya juga dalam SMA tadi bahwa syiar itu bukan hanya kemudian syiar itu kita hanya diajarkan tentang ya rukun Islam iya, rukun iman iya gitu. Bukan sekedar tausiah keagamaan. Betul, tapi kan teknologi juga. Saya juga tadi jelaskan bagaimana hoax itu pun sudah ada dulu ayatnya. Gitu lah, iya kan? Bagaimana kita belajar misalnya dalam surat Quran, surat An-An'am, kemudian dalam bahkan di surat-surat yang lain juga banyak ya. Kita bisa melihat itu, mensitir itu kan banyak gitu. Hoax itu dari dulu ada gitu, dan sebaiknya itu tidak lagi dilakukan. Nah, artinya kenapa yang menteri ini itu malah mengkritik orang yang memanfaatkan masjid ya untuk melakukan yang namanya tidak sekedar tausiah ya, tapi pencerahan. Nah, sama dengan kita. Edukasi ya. Betul. Kita juga ke kampus itu memang kalau dikatakan kampus kok soal politik itu ada beberapa komentar yang saya baca ketika kita roadshow itu. Loh, ini bukan soal politik. Kita membawa Indonesia rakyat itu kemudian menyongsong 20 tahun kemudian Indonesia emas itu memang harus dicerahkan gitu loh. Diedukasi ya. Diedukasi. Jangan kemudian malah hanya datang ke kampus, yang didatang adalah para tukang bangunan atau hanya gedungnya saja gitu loh. Jadi itu ada gitu. Jadi menurut Mas Roy, kejadian kampus, kemudian kejadian di
tenda pengungsi, kemudian kejadian di retret. LPG ya itu sebelumnya itu semakin meyakinkan kita semua bahwa Wapres kita ini sama sekali tidak punya kemampuan intelektual ya, sehingga itu ditutupi ya. Tutup-tutupi dengan film yang bisu gitu. Iya, dengan film yang bisu, saya mengibaratkan itu lutung ke sarung gitu. Cuman kan gini, Pak Samad. Saya kan pakai baju wayang ini, ya kan gitu. Nah, banyak juga pertanyaan waktu itu, Mas, bisa nggak ceritain soal, waduh, kalau lutung ke sarung sih agak susah karena nggak visualisasinya susah gitu. Apalagi sebenarnya itu sudah pernah ada. Tanpa perlu saya sebutkan produknya, beberapa tahun yang lalu sebuah iklan sirup itu pernah ada visualisasi itu sebelum Ramadan juga ya, pada saat Ramadan. Jadi ada cerita soal lutung ke sarung, kemudian Purbasari, Purbararang, sirup yang sama sekarang bagus juga. Saya sekali lagi tanpa saya sebutkan mereknya ya, gitu. Kan nggak sponsor di sini, kecuali kalau dia sponsor di sini. Nah, dia sekarang sedang menceritakan soal AI. Ya, jadi dia cerita soal calon arang yang dengan AI, kemudian ternyata calon arangnya ini malah menguasai dunia. Nah, kemudian dia serang dan akhirnya itu kan intinya apa? Manusia itu di atas segala-galanya. Kita ciptaan Allah itu tetap di atas segala bentuk mesin-mesin yang ada. Gitu loh. Itu intinya. Jadi kesimpulan kita tidak boleh disetir oleh mesin AI. Ya, kita tidak boleh disetir oleh AI. Tapi kita yang harus mengendalikan mengendalikan mereka. Tapi jangankan kita disetir oleh AI. Kayak Fu Fafa itu, dia menyetir dirinya sendiri aja nggak bisa kok gitu. Lah kan kelihatan gitu. Bahwa ketidakmampuan dia. Mohon maaf ini bulan suci Ramadan. Dia nggak bisa mengendalikan ya? Iya, dia nggak bisa. Dan kemudian kalau kita gambarkan, itu sebenarnya ada penggambarannya kalau dalam wayang ya. Kebetulan saya sedikit ada background soal wayang. Jadi Mas Roy ngerti ya tentang pewayangan? Ya, wayang ya. Mungkin kalau ada netizen ya, gimana tuh Roy Suryo kok tiba-tiba cerita soal wayang? Ya alhamdulillah keluarga kami dulu Pak Abraham itu sampai dengan sekarang ini memiliki museum wayang yang ada di Yogyakarta. Jadi di situkah kita melestarikan wayang. Dan saya sempat belajar di Institut Seni Indonesia, tempat saya mengajar dulu. Saya dulu mengajar di Fakultas Seni Media Rekam, tapi kan di situ ada Fakultas Seni Pertunjukan. Di situ kalau pas santai, saya juga belajar dengan teman-teman sarjana kerawitan yang mereka pedalangan. Nah, kita belajar soal wayang. Jadi wayang itu, nah itu sebenarnya kita gambarkan begini. Jadi kalau kita sering melihat gunungan, gunungan ini kan sebenarnya kan penggambaran dari jagat kita. Jagat ya? Ya, maka kalau kemudian Dalang, sang pemain wayang, ya itu kan selalu memulai dengan jagat Dewa Bathara, bumi kunjang kanjing, langit kelap kelip. Nah itu sebenarnya menunjukkan kalau dia ingin menceritakan kejadian di bumi, kejadian di jagat. Tapi dia personifikasi, dia visualkan dengan tokoh-tokoh yang nantinya ada. Nah sedikit cerita sebelumnya Pak Abraham. Wayang ini memang bukan asli Indonesia dari zaman dulu, bukan memang. Oh bukan ya? Enggak, gini artinya gini. Ada cerita yang lebih tua. Wayang itu asli Indonesia ya, tapi ada cerita yang jauh lebih tua dari rakyat di Indonesia, yaitu ketika di India. India itu ada namanya kisah Mahabharata dan Ramayana. Dulu sering kita baca. Sering kita dengar. Dan itu memang jauh lebih tua. Jadi cerita atau wayang zaman jauh lebih tua, itu memang kita harus belajar dari sastra di Hindu, sastra yang ada di India. Ya. Tapi di Indonesia wayang juga bukan yang baru-baru ya. Wayang itu sudah sekitar abad ke-14, bahkan jauh sebelumnya ketika abad ke-7, ketika pembangunan Candi Borobudur pun, itu pun sudah ada relief-relief yang menggambarkan wayang yang ada di situ. Perahu juga ada di situ, kemudian sosok-sosok wayang juga. Jadi sebenarnya kita pun sudah punya dari zaman. Tapi ada keunikan atau ada perbedaan wayang di Indonesia. Apa itu Mas? Wayang di Indonesia itu mulai muncul dengan beberapa periodisasi. Pertama ada yang namanya wayang Purwa. Wayang Purwa itu wayang yang tua sekali. Yang itu ceritanya memang cerita core dari cerita seperti di India dulu. Kemudian ada wayang Madya, wayang Madyo namanya kalau orang Jawa bilang. Itu wayang pertengahan. Ada wayang Waseso, wayang yang agak modern. Kemudian berkembang jauh. Jadi kalau kita kenal sekarang mungkin kita hanya mengenal sekarang wayang kulit. Wayang kulit itu memang dia terbuat dari kulit. Ya, ini memang kulit kerbau. Gitu ya. Kadang-kadang untuk praktisan atau untuk murah sekarang orang mencetak wayang ini dalam karton atau dalam bahan yang modern. Itu nggak salah, itu keniscayaan zaman. Nah di Indonesia
itu ada yang khusus. Nah, saya mengeluarkan ini ada 4 tokoh asli Indonesia. Ya, ini namanya kita urutkan. Ya, ini namanya Semar. Semar ya. Yang kita sering dengar ini. Ini Semar. Nah, ini Dewa Semar. Ya. Ya, ini Semar. Ya, kemudian ada Gareng. Nah, ini Gareng. Ya. Nah, kemudian ada Petruk. Petruk itu khas banget. Oke. Ya, karena hidungnya panjang. Ya. Ini kayak Pinocchio ya kalau di Eropa. Betul. Kalau di Eropa ya. Kayak mirip ya gitu. Iya, iya. Pinocchio itu kalau bohong makin panjang. Oke. Pinocchio itu buatan siapa? Geppetto. Geppetto. Geppetto itu tukang kayu. Tukang kayu. Pinocchio di Indonesia anaknya tukang kayu. Mirip. Kemudian yang terakhir adalah tokoh Bagong. Bagong. Nah, ini. Jadi Semar, Gareng, Petruk, Bagong ini. Oke. Nah, ini adalah tokoh asli Indonesia yang tidak terdapat di wayang aslinya yang ada di India. Jadi ini asli Indonesia. Asli Indonesia. Toko ini asli Indonesia. Asli Indonesia. Ini nggak terdapat di Asia. Dan inilah menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat di Indonesia. Ini menggambarkan masyarakat. Masyarakat di Indonesia. Masyarakat Indonesia. Jadi ada dewa Semar yang itu guru, yang dia dihormatin. Gitu. Kemudian ada Gareng, yang dia Gareng itu ada penyakit di kakinya sehingga kakinya agak jalannya agak semper. Ada Petruk yang suka membanyol. Oh, suka lelucon. Suka lucu ya gitu, tapi nanti ada peristiwa menarik. Dan itu mirip betul dengan kejadian Indonesia. Kemudian ada yang paling bungsu, ada yang namanya Bagong ini ya. Bagong ini sering untuk ledekan ya gitu, karena dia paling muda, paling paling bungsu lah gitu. Dan cerita ini sebenarnya gunanya wayang ya, Pak Samad dan juga netizen, itu sebenarnya untuk menceritakan kepada masyarakat bagaimana petuah-petuah dulu itu disampaikan. Kan kalau kita lihat sejarahnya, Indonesia itu kan dijajah. Indonesia juga sempat mengalami alkulturasi budaya. Jadi bagaimana masyarakat Hindu bahkan jauh sebelumnya, animisme, dinamisme waktu itu mengajarkan kepada masyarakatnya untuk belajar agama, untuk belajar seni budaya, untuk belajar istiadat itu melalui wayang. Wayang yang asli adalah bayang-bayang. Itu memang bayang-bayang dari kita. Jadi seorang yang nonton wayang zaman dulu itu sebenarnya diajarkan untuk kita melakukan refleksi diri ya, untuk kemudian melihat gambaran manusia itu kayak apa gitu. Jadi refleksi. Harusnya begitu, dan disitulah kemudian ditularkan beberapa kisah-kisah atau ajaran. Makanya ada juga jenis wayang tadi itu yang namanya wayang suluh. Jangan dulu, ajaran itu value ya, nilai-nilai. Betul, nilai-nilai gitu. Dan mohon maaf ini Pak Samad, saya kenapa bicara nih? Anak-anak sekarang itu sudah agak jarang yang mengetahui soal ini. Gitu. Makanya saya tadi dengan beberapa siswa di SMA tadi juga coba ceritakan tentang itu, dan ketika mereka kemudian ada yang nangkep, terus ada usulan juga bagus gitu. Ketika saya tawarkan, ada yang mau nggak bikin ini dalam bentuk AI gitu. Gitu. Dan mereka kemudian saya anukan dulu dengan tokoh yang kemudian bisa menggambarkan kepahlawanan, misalnya Gatot Kaca. Gatot Kaca itu kenapa saya tularkan kepada mereka? Karena itu mudah untuk dipelajari anak-anak. Gatot Kaca itu kan gagah, ya, kuat, otot kawat balung besi gitu. Jadi ototnya kawat, teman tulang-tulangnya besi gitu. Kayak Superman lah. Iya, kayak Superman. Dan yang menarik apa? Ketika saya munculkan tokoh Gatot Kaca, itu kan di dadanya ada bintang. Yang mereka ada yang komentar, kayak Marvel ya Om gitu. Ya, betul. Gitu. Nah, itu menarik. Captain America. Captain Marvel ya mereka ya. Jadi justru kita bicarain soal sejarah. Gitu ya, ketika kepada mereka bahwa Indonesia pun sebenarnya sudah memiliki cerita ini lama. Kita ingat Pak Saman, tahun 42 ya, sebelum Indonesia merdeka, kita pernah punya uang zaman Jepang, sebelum uang ori ya, tapi uang Jepang, itu yang gambarnya Gatot Kaca. Gitu lah. Jadi artinya kita itu sebenarnya berusaha mengenalkan juga gitu. Dan itu anak-anak sekarang cepat nangkepnya. Karena mereka bisa melihat gambarannya, oh dari Captain Marvel, ada dadanya, ada bintang itu kan Nawasanga. Nawasanga itu 9 tujuan gitu ya. Ya kayak pemerintah sekarang tuh ada tujuannya, kemarin ada Nawacita, Nawacita kan kalau sekarang kan Astacita. 8 ya. Kalau Pak Prabowo kan sukanya kan angka 8. Nah, artinya apa? Dengan menggambarkan wayang ini, kita bisa menggambarkan sebenarnya yang sekarang terjadi. Nah, kembali kepada Fufafa, ya gitu. Apa hubungannya dengan kok tiba-tiba saya cerita wayang? Cerita Fufafa dan keluarganya
itu sebenarnya sudah diramalkan atau bahkan diprediksikan oleh wayang. Nah ini, saya keluarkan tokoh lain lagi nih. Oke. Tokohnya sama dengan yang tadi kita bicarain atau yang kita sebut. Awalnya dia seorang Petruk saja. Jadi Petruk ini adalah orang biasa. Petruk ini orang biasa ya? Petruk ini orang biasa, sering ngebanyol, lucu gitu ya. Anaknya Semar ya. Tapi dia pada suatu saat dia mendadak menemukan yang namanya jimat Kalimasada. Kalimasada itu, Pak Samad, itu sebenarnya kalau dalam Islam itu adalah kalimat syahadat. Ya, tapi di dalam pewayangan memang selalu begitu. Ya, disamar-samarkan supaya apa? Supaya syiar agama waktu itu melalui wayang tidak dilarang oleh penjajah. Kan itu kan bagaimana kita mengalokkan alkulturasi agama, alkulturasi budaya gitu. Nah, cerita Petruk ini ada yang menarik. Mendadak ketika dia menemukan jimat Kalimasada tadi, dia kemudian menjadi berperilaku seperti raja. Ya, menarik. Dan raja itu kalau dalam bahasa daerah ratu, sama. Bukan ratu itu cewek, bukan. Tapi ratu itu seorang pemimpin. Nah, jadi ada yang namanya Petruk jadi ratu. Nah, Petruk jadi ratu ini lucunya Pak Samad, cerita yang sudah ratusan tahun yang lalu ini ternyata baru saja kita alami. Apa itu Pak Samad? Nah, Petruk jadi ratu ini itu ibaratnya seorang yang tadinya Petruk yang wajahnya bersahaja, deso, pelongo, lugu, kelihatannya begitu. Tiba-tiba jadi raja, semena-mena, zalim. Inilah dia. Jadi dulu itu sudah ada kisah Petruk jadi ratu ini. Dan ini pernah saya pentaskan juga. Jadi ini pengulangan sejarah ya? Yang dulu sebenarnya sudah diajarkan melalui wayang. Tapi kita belum ngeh waktu itu. Sebenarnya kan diingatkan kita. Kalau dulu ada cerita dan ternyata kejadian. Kejadian 10 tahun yang lalu gitu loh. Artinya ya 10 tahun kemarin lah gitu. Dan ini kenapa saya bilang mirip banget. Coba kita perhatikan. Petruk jadi ratu ini ya. Ini kemudian berganti nama menjadi Prabu Kantong Bolong. Gitu ya? Kalau di googling aja. Kenapa disebut Kantong Bolong? Kita ingat nggak? Saat sang Raja Petruk kemarin itu pernah ceramah atau pernah pidato di depan audiens sangat besar. Dia bilang di kantong kiri saya ada 11.000 triliun. Di kantong kanan saya ada. Ternyata bolong. Justru utang kita yang segitu. Ya kan? Jadi kan ini kan sudah diingatkan oleh para pujangga kita, oleh para budayawan kita dulu gitu. Seniman. Dan menariknya Pak Samad, saya boleh dicek berarti. Tanggal 16 Agustus tahun 2014. Artinya Petruk kemarin belum jadi presiden ya gitu. Saya mementaskan ini. Gitu ya. Iya. Jadi waktu itu saya masih jabat ya di kementerian. Saya pentaskan itu untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Waktu itu Mas Roy masih Menteri Pemuda dan Olahraga ya. Saya pentaskan ini di halaman Kemenpora ya untuk mengingatkan rakyat bahwa akan ada yang namanya Petruk jadi ratu ini gitu. Orang nggak percaya dulu. Jadi itu Mas Roy sudah memprediksi ya? Ya, bahwa suatu ketika ada. Dan memang benar kan? Habis itu kan dia dilantik jadi presiden. Menggantikan Pak SBY. Menggantikan Pak SBY, si Petruk ini. Jadi artinya apa? Kisahnya kalau dalam dunia pewayangan, Petruk jadi ratu ini memang zolim. Semena-mena. Selain dia disebut Prabu Kantong Bolong, dia disebut juga Prabu Wel Geduel Beh. Wel Geduel Beh itu dia acuh, cuek bebeh gitu. Melihat rakyatnya compang-camping, yang penting dia kaya. Sampai perutnya membesar ini. Dia nggak peduli rakyat nggak makan. Dia nggak peduli rakyatnya. Tapi pencitraannya luar biasa. Sampai dengan akhirnya dia diturunkan, dia ketemu oleh Prabu yang lebih tinggi, kemudian diturunkan dan dicopotlah mahkotanya. Kemudian dia kembali lagi menjadi Petruk biasa. Cuman hebatnya di Wakanda atau di Konoha atau di Indonesia di Konoha itu, ternyata meskipun dia udah turun sekarang, dia masih tetap sekarang itu sebenarnya dia menguasai dan bahkan di atas penguasa yang ada. Penguasa sekarang itu kan saya gambarkan ini. Ini adalah ayahnya Gatot Kaca tadi. Ini namanya Sang Bima, Werkudara. Ini penguasa sebenarnya. Penguasa sekarang. Ya, kan dia suka angka 8. Nah, sama dengan Werkudara ini. Tapi kalau kita lihat sekarang, terus terang Pak Samad dan netizen,
sekarang Bima kita tuh masih ada dalam bayang-bayang Petruk ini. Dan itu ada juga ceritanya. Jadi artinya sebenarnya kalau kita mau belajar sejarah, mau belajar filosofi bangsa kita, itu sangat-sangat sudah dituliskan. Relevan apa yang terjadi. Legenda Lutung Kasarung tadi, itu juga sebenarnya kan bisa kita pelajari. Bagaimana seorang dewa yang kemudian dia dikutuk di Kasarung. Kasarung itu kan dikutuk menjadi lutung. Kemudian karena hatinya bagus, karena dia menolong Putri Purbasari, dia akhirnya menjadi manusia dan bahkan dinaikkan menjadi dewa kembali. Nah itu dalam wayang pun, nah ini sekalian aja, itu kan juga ada. Jadi artinya gini, ada wayang yang kalau ini cerita di daerah Jogja dan sekitarnya, kalau kita ke Prambanan, itu kita akan melihat pertunjukan wayang di halaman Prambanan, ya, yang namanya Sendratari. Salah satu daerah cerita yang bagus tuh ini. Ini tokohnya, ini lain lagi. Ini Kera. Iya, saya pernah nonton Sendratari. Iya, ini Sendratari ini. Ini Kera, sebenarnya dia dewa juga. Dia titisan dari Dewa Bayu, Dewa Angin. Iya. Ya, dia adalah Hanuman. Iya. Atau kalau kita mengenalnya Anoman. Ini kayak Lutung Kasarung ya? Nah, betul. Persis sama ceritanya. Jadi Hanuman ini adalah sebenarnya dewa yang kemudian dia ditugaskan oleh Rama. Yang Rama itu kebetulan punya pasangan. Namanya Sinta. Nah, ini Rama dan Sinta. Ini pasangannya. Tapi Sinta ini ditawan oleh raksasa. Ditawan oleh Rawana. Nah, kemudian sang Anoman ini ditugaskan untuk menyelamatkan Sinta ini. Ya, supaya Sinta percaya, dia membawa cincinnya Rama, kemudian dia menyelamatkan Sinta dari Alengka, dari istananya Rawana ini. Nah, ketika menyelamatkan, dia kemudian terkorbankan. Dia kemudian ditangkap oleh pasukan-pasukan yang jelek tadi, pasukannya Rawana tadi, setan-setan yang ada di situ. Kemudian ekornya dibakar, sehingga dia terbakar. Apa filosofinya? Dia mengorbankan diri. Dan kemudian dia malah karena dia dewa, titisan dewa, dia kemudian membesar dan malah dia yang terbakar bukan hanya Anoman, tetapi yang terbakar adalah se-Ngalengka itu. Jadi itu ceritanya namanya Anoman Obong. Apa yang bisa kita dapatkan dari filosofi Lutung Kasarung dan Anoman ini? Sebenarnya manusia itu kalau mau berbuat baik, dia yang mengorbankan diri. Ya kan? Lutung Kasarung itu dia menjadi kesarung, dia berkorban untuk kemudian menolong Purbasari. Anoman ini dia mengorbankan diri terbakar, maksudnya dia akhirnya selamat, ya itu baginya. Tapi dia mengorbankan diri, bukan malah sebaliknya, seperti yang dilakukan Petruk ini ketika menjadi raja. Kalau ini kan dibalik, rakyat yang dikorbankan demi keluarga dia. Dan itulah yang sekarang terjadi di Indonesia gitu. Jadi anehnya kan justru sekarang kita yang berkorban untuk satu keluarga ini. Untuk satu keluarga ini. Jadi kalau kemudian ini orang mengatakan, wah karena ada peristiwa Lutung Kasarung nih kemudian istananya jadi terbakar, jadi asap membumbung tinggi, jadi gelap. Ya, jangan salahkan kalau sekarang masyarakat berteriak Indonesia gelap gitu. Karena di balik tokoh pewayangan ini, di balik wayang ini ada kegelapan, Pak Samad. Wah, inilah Indonesia gelap. Ini yang kita suara. Jadi kalau kita cerita Indonesia gelap ini, jangan kita dianggap kitalah yang menggelapkan Indonesia. Kebalik. Justru dengan belajar filosofi dari wayang-wayang yang adiluhung, cerita-cerita tadi, kita ingin balik bahwa ayolah kita ajak masyarakat itu untuk mencapai tujuan 20 tahun ke depan, Indonesia emas itu. Tapi dengan kita mengerti, kalau kita nggak ngerti yang ada terjadi sekarang, bagaimana kita bisa mencapai pencerahan, bagaimana kalau kita bisa mencapai Indonesia emas? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kita harus ngerti kondisinya. Tapi kalau orang bilang Indonesia gelap sekarang malah dimarah-marahin, dikatakan wajahmu itu yang gelap, gitu kan? Kalau mau kabur ya kabur aja sana, gitu. Jangan pulang. Jangan pulang. Itu kan jelek banget gitu loh. Masa pemimpin kayak gitu? Pemimpin itu kan harus merangkul rakyatnya. Mengayomi ya? Mengayomi. Dan dia harus tahu. Atau dia harus mengerti bahwa yang kita suarakan ini sebenarnya ada suara rakyat gitu loh. Jangan kemudian Werkudara yang sekarang menjadi sosok
yang kita harapkan akan memimpin Indonesia ini, ya, itu kemudian masih di bawah pengaruh Petruk ini tadi. Ini kan dikangkangi terus oleh Petruk gitu loh. Jadi kita tuh melihat bahwa dia belum menjadi Werkudara yang sesungguhnya. Ya, jadi makanya kalau rakyat itu pada teriak Indonesia gelap, kita dari kampus ke kampus, ke civil society itu dan juga ke Civitas Akademika itu menjelaskan soal ini, yaitu bukti kita cinta terhadap Indonesia. Kritik kita terhadap Fufufafa tadi, ya, itu salah satu contoh juga bahwa kita mencintai Indonesia. Bahwa kita mencintai. Masa kita 72 triliun habis untuk hanya mendapatkan seorang yang perilakunya seperti tadi, ya kan gitu. Bahkan kita kan sekarang itu kan sayangnya apa? Kita kan dipenuhi dengan para penjahat-penjahat ini. Wah, wayang itu lucu-lucu kan. Ini setan-setan, para buzzer yang ada. Termasuk ini. Wah, ini pasukan bau tanah. Ya dulu yang ketika kita mengumumkakan 99% Fufafa itu adalah sang wapres, kan saya dilaporkan oleh, ya dia saking bau tanahnya udah masuk tanah nih, udah dikubur aja dia gitu. Nah ini kan setan-setan ini yang kemudian dikeluarkan. Ini kan banyak banget sekarang setan yang dikeluarkan. Ya kan, kita lihat kan banyak setan-setan para buzzer itu. Ada yang diangkat jadi staf susnya Menteri Pertahanan, ya. Ada yang diangkat jadi staf susnya Komdiji, ya. Ada yang jadi kepala komunikasi istana. Itu kan ini ilmiah ini, beneran. Saya pernah menjawabkan ini. Karena kalau kita lihat rekam jejaknya mereka ini kan di masa dulu itu kan mengeluarkan hate speech, mengeluarkan ujaran kebencian, ya. Misalnya yang kepala komunikasi istana itu kan PCO itu kan dulu kan rekam jejaknya kan juga jelek banget tuh kata-katanya. Ini setali 3 uang lah dengan Fufafa. Sama. Ini juga staf susnya Komdiji Mutia ini. Itu dulu Rudi Valingka ini namanya, ya. Itu kan jelek banget tuh kata-katanya, baksar. Ada juga yang kemudian memarah-marahi anak kecil. Ya, gara-gara dia ngeluhkan makan bergizi gratisnya kok terus dia mengatakan peang kepala gitu loh. Malah diangkat jadi naik lagi gitu. Jadi artinya kan salah kalau kemudian dalam cerita pewayangan kemudian malah dikeluarkan setan-setan ini. Makin gelap Indonesia. Itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Kan lihat mereka makin gelap ini. Jadi Indonesia makin gelap gara-gara perilaku mereka. Jangan salahkan kita-kita. Sebagai civil society, sebagai bagian dari Civitas Akademika gitu. Jadi kalau kita mengingatkan. Jangan dulu Mas Roy. Berarti kalau begitu saya bisa tangkap apa yang Mas Roy katakan bahwa zaman kegelapan yang kita alami sekarang ini sebenarnya sumber masalahnya adalah apa yang dilakukan rejim sebelumnya, yaitu rejim Jokowi. Sangat. Jadi dia mewariskan. Dan sayangnya penguasa sekarang itu masih dipandang belum bisa melepaskan diri dari warisan masa lalunya. Kalau Werkudara atau Sang Bima ini sebagai penggambaran 08 ini bisa melepaskan diri dari keterkaitan atau dari pengaruh Petruk dulu, ya Indonesia akan cepat sampai itu. Kita bisa keluar dari kegelapan. Karena ini sebenarnya otokritik terhadap kita. Terhadap kondisi sekarang ini ya? Terhadap kondisi sekarang. Kalau kemudian kita malah yang disalahkan, tidak didengarkan, maaf ini, justru dia yang kemudian, kan ada tokoh itu kemarin, ya banyaklah narsum di sini yang sudah cerita bagaimana tokoh itu terlibat dalam PIK 2. Ya kan? Gitu. Nah, Aguan. Ternyata malah sosok yang bersangkutan diajak ketemu sama Werkudara itu kan agak-agak apa ya? Miris kita gitu loh. Kita berpraduga baik. Saya khusnuzon saja. Siapa tahu dia memarahi para oligarki. Dia bilang kembalikan uang yang kau curi dari rakyat. Kan ada cerita begitu. Dia gebrak meja, kemudian marah. Ya kalau itu benar, kita syukur. Kemudian kalau itu niatnya adalah untuk supaya mereka takut dan kemudian mereka tunduk kepada kekuasaan sekarang dan mengembalikan uang yang dicuri. Mengembalikan itu dicuri kepada rakyat. Mas Roy, ini kan Indonesia gelap kalau kita lihat ini bagian dari masa lalu ya. Yang diwariskan di pemerintahan sekarang. Menurut Mas Roy ini, kalau misalnya pemerintahan tidak segera mengevaluasi nih keadaan buruk seperti sekarang ini atau tidak memisahkan jauh dari rejim sebelumnya, maka apa yang akan terjadi nih? Terus terang berat, Pak.
Terus terang berat Pak Samad. Jadi artinya gini, kita mau nggak mau tetap harus keluar dari apa yang terjadi gelap ini. Salah satu caranya, ya terpaksa saya keluarkan ini tadi, ikat kepala ini. Ini termasuk tujuan utama. Ya. Dan kita jangan kemudian terlalu jauh atau terlalu besar tujuannya. Kalau terlalu besar tujuannya, jangan-jangan nanti yang jatuh malah sang penguasa. Dan itu menguntungkan Fufafa. Betul. Kalau ini jatuh, nanti yang naik itu adalah anaknya yang namanya Petruk Cilik itu. Itu yang kita khawatirkan. Kita khawatirkan. Dan itu berbahaya ya? Sangat berbahaya. Kalau dia naik, dia akan meneruskan dulu selama habis masa periodenya. Habis itu dia pasti akan berusaha untuk terpilih lagi 2029 dan masih ada lagi. Wah, itu makin gelap banget. Nggak akan nyampe kita Indonesia emas itu. Makanya kalau menurut Mas Roy apa yang harus dilakukan? Bahwa kita harus concern terhadap satu isu. Fokus satu isu ini dulu. Ya. Kedua, makzulkan Fufafa. Udah dua itu dulu aja. Kalau itu terjadi itu berarti kita keluar dari kegelapan. Insya Allah begitu. Karena apa? Semua sekarang yang terjadi itu sebenarnya adalah peninggalan dari rezim sebelumnya kemarin. Dan rezim sekarang tidak boleh dipersalahkan ya? Ya, karena dia cuma menerima warisan. Dipersalahkan boleh. Karena masih bekerja sama atau masih mengadopsi yang lalu. Minimal dengan masih ada 17 plus 1 menteri yang ada. Ya, masih ada orang-orang dari rezim lalu itu. Kan nggak hanya 17 saja. Tadi tokoh yang tadi saya sebut, yang mengkritik Mas Anies tadi, Menteri Kehutanan tadi. Itu kan malah memasukkan 11 nama lagi. Ya kan? Caleg-caleg gagal dari partainya tadi. Staf-staf khusus. Staf-stafnya dia. Dan ada, itu nepotisme ya? Banget, ada yang suami istri lagi. Suami istri dimasukkan jadi staf dan memiliki gaji yang luar biasa. Ya kan ada yang fantastis, ada yang sampai 50 juta, 40 juta, 20 juta, meskipun ada yang 8 juta per bulan. Tapi kan itu kan anu banget ya. Contoh pemborosan. Yang sangat pemborosan. Gak sesuai dengan tagline yang Pak Prabowo sampaikan kan? Karena ini kan Pak Prabowo mau ada efisiensi dan penghematan ya? Iya. Tapi justru menteri-menterinya melakukan pemborosan ya? Makanya kan gak sesuai. Menterinya ada yang ngangkat staf susbazzer, tadi ya Komdiji tadi, Menteri Pertahanan juga ya, yang mengangkat orang yang malah memarah-marahi anak kecil, ya gitu. Deddy Kobusier. Nah itu, kemudian apa namanya kantor komunikasi presiden. Nah kebetulan ini, saya kemarin sebelum kita ngobrol di sini, kemarin tuh ada diskusi bagus sekali di Universitas Paramadina. Ya hadir juru bicara yang lalu ya Andi Malarangang, kemudian hadir juga wartawan senior Kompas Mas Budiman, ada juga Pak akademisi ya Pak Abdul dari Paramadina, ada juga Mbak Uni Lubis ya itu dari media redaksi ini. Semua berpendapat bahwa Pak Prabowo ini ya ini diperburuk kinerjanya karena staf-staf komunikasi presiden itu yang tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Tidak bisa mengkomunikasikan programnya. Ya, apalagi mereka-mereka itu kan ternyata ketahuan mereka itu tidak nempel di Pak Prabowo. Apa yang bisa diceritakan? Nempelnya di mana dia? Gini, nah ini nempelnya malah di Fufafa kan gitu. Ya, atau di rezim yang lalu kan. Jadi apa yang diceritakan kalau tadi Pak Saud berkali-kali bilang ceboker. Dia kan tugasnya malah hanya kayak mencebokin si Fufafa ini gitu loh. Pak Prabowo pergi ke luar negeri, mereka nggak ikut. Jadi mereka yang diceritain tuh ya jangan-jangan mereka tuh hanya baca berita dulu baru cerita gitu. Nah kan itu kan termasuk pembodohan juga gitu. Ya kan? Jadi pembodohan mulai dari Fufafa yang membisukan kegiatannya, mendatangi sekolah yang belum jadi, sekolah kosong, memberikan skincare untuk anak-anak SD. Itu mengajari orang hidup jadi hedon, jadi bodoh, jadi kita ditutupi semua. Itu memang harus dimaksulkan dulu. Dan sebenarnya pemakzulan itu kalau seperti mau Filipina benar ya? Iya, nah ini terima kasih saya diingatkan. Seperti Filipina. Saya kan senang banget tuh baca. Akhirnya Kongres atau DPR memakzulkan Wapres. Wah, saya kaget itu. Ternyata di negara tetangga. Ya kan itu. Sarah Duterte di sana. Itu kan dimakzulkan. Gitu. Gara-gara dia dituduh akan melakukan pembunuhan terhadap Bongbong. Terhadap Marcos Junior. Nah, negara tetangga kita saja bisa sangat sedemikian majunya, gitu loh, pemikirannya. Ya meskipun dulu kan kita ingat, wah, Bongbong ini kan anaknya Ferdinand Marcos, diktator dulu, ya kan kita kenal betul gitu. Sejarahnya Ferdinand Marcos, sejarah Imelda, sejarah hitam, korup. Ya hanya dulu belum ada OCCRP. Kalau sekarang dia udah masuk juga OCCRP kayak kemarin ya kan presiden kita kemarin. Nah artinya itu pun kan anaknya bisa terpilih Bongbong ini, tentu dengan AI.
Itu ada rahasianya sebenarnya. Itu ditiru oleh Gemoy kemarin. Ditiru Fufafa itu dan terpilih. Tapi Presiden Bongbong dan Wapres Sara Duterte yang sama-sama anak presiden Filipina zaman dulu. Bongbong itu anaknya Marcos tadi, ya Ferdinand. Sara Duterte itu anaknya Rodrigo Duterte, ya presiden yang zaman dulu. Ini kan akhirnya bisa dimaksulkan. Bahkan ayahnya si Rodrigo Duterte ini kan barusan ketangkep ini juga. Ya kan gara-gara dia buron tadinya. Dia kan ketangkep dan akhirnya negara tetangga kita saja sudah sedemikian maju berpikirnya bisa begitu. Kenapa Indonesia tidak? Kenapa kita khawatir? Kenapa takut? Untuk mengadili presiden. Untuk mengadili presiden. Katanya presiden itu nggak bisa diadili. Siapa bilang? Bung Karno di masa-masa akhirnya itu kan sebenarnya sama saja dengan diadili, Pak Samad. Ya gitu. Ketika hari-hari terakhirnya hanya hidup kasihan di Wisma Yaso. Kalau kita lihat film-film terakhirnya kan kasihan banget tuh Bung Karno. Dengan kaos oblong yang compang-camping. Bahkan untuk menghidupi dia sendiri, dia menjual dan memberikan dasi-dasinya kepada yang ada. Pak Harto pun sebenarnya diadili. Cuman karena waktu itu sampai pada kesimpulan sakit kesehatan. Permanen. Nah, sakit jadi permanen. Nggak bisa dilanjutkan kan akhirnya itu nggak bisa. Ya, tapi dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Kenapa tidak yang ini? Dengan segala hormat saya, Pak Habibie dan Gus Dur pun, meskipun bukan diadili secara hukum, tapi kan dia sudah diadili dalam kutip oleh rakyat. Habibie pertanggungjawabannya tidak diterima, ya kan? Kemudian turun. Gus Dur juga. Bahkan Gus Dur itu karena kasus ya Bulog waktu itu kan, kemudian kan juga diturunkan. Artinya kan ada sejarah itu gitu loh. Apalagi kalau internasional sudah kemudian memberikan cap kepada Indonesia. Anda adalah finalis OCCRP, ya gitu. Dan OCCRP itulah organisasi kredibel dunia dari para wartawan, para peneliti yang kemudian menuliskan soal corruption dan juga crime, ya. Kan kita masuk sebenarnya. Kenapa kita tidak berani? Fufafa, ya. Sekarang kan terus bergerak teman-teman yang juga dari sisi yang lain mempersoalkan soal ijazahnya. Ya kan? Itu kan jelas betul gitu bahwa dia sebenarnya tidak lulus SMA. Ada surat dari Dikti waktu itu, Dikbud itu yang sebenarnya dipertanyakan. Karena ijazah dia yang katanya ijazah dari S2 di Australia. Dulu kan dia kan disebut S1-nya tuh dari MDIS Singapura. S2-nya dari UTS di Australia, University Technology of Sydney. Tapi ternyata dari UTS-nya itu kan hanya setara dengan ijazah SMK, disetarakan. Ini kan sebenarnya sudah penipuan juga. Dan ternyata penyetaraan yang dari kementerian itu setelah dicek lagi, itu nggak masuk akal juga kalau kemudian hanya disetarakan dengan grade 12. SMA, grade 12 itu kan anak SMA kelas 3. Ternyata adalah tidak sesuai, kalau berarti dia belum lulus. Gitu loh. Jadi banyak sebenarnya hal untuk memakzulkan. Kan syarat-syarat pemakzulan itu kalau dia tidak mencapai standar pendidikannya, minimal SMA, atau dia melakukan tindakan yang tidak terpuji. Tindakan terpuji sebenarnya jelas benar dalam FIFA. Tercela ya? Tindakan tercela. Itu. Jadi sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Makanya sekali lagi kalau kesimpulannya apa? Ya kita memang tampaknya kita sporadis gerakannya. Dari satu kampus ke kampus yang lain, mahasiswa teriak gini, gitu. Tapi suatu saat saya percaya, Pak Samad, nanti akan ada isu yang bisa mempersatukan kita. Gitu. Kayak peristiwa tanggal 22 Agustus ya tahun 2024 yang lalu, ketika DPR balak waktu itu badan legislasi membegal, ya kemudian muncul darurat itu. Nah itu kan semua bekerja. Kita yang di dunia maya bekerja mengeluarkan darurat. Indonesia ya Garuda biru, ya kan gitu. Sekarang kita mengeluarkan Garuda hitam. Gitu. Nah sementara itu kan di alam maya. Sementara di alam nyata mahasiswa bergerak. Di alam yang lain ya para seniman, para budayawan juga memberikan kritik. Kritik jangan ditutup, Pak Samad. Kan kita sedih melihat seniman dibelenggu, lukisan, nggak boleh ya tadi nggak boleh pameran. Alasannya kuratornya yang takut. Di Bandung pembacaan puisi nggak boleh. Saya takutnya nanti wayang nggak boleh. Kalau sudah itu yang terjadi, makin gelap Indonesia. Jadi untuk tidak gelap, kita harus fokus. Itu. Adili Jokowi. Iya, adili Jokowi makzulkan Fufafa. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Bang Roy Suryo.
Mungkin inilah yang membuat kita semua semakin yakin bahwa Indonesia bisa keluar dari kegelapan dengan cara mengadili mantan presiden kita. Setuju. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.